Baik, bismillah, kita mulai ya. Ini saya awali dari ngaji dulu, biar ngaji beneran. Jadi kita Al-Quran menegaskan bahwa membersihkan jiwa itu pasti menguntungkan. Di surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10 Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan kolbunya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh sangat rugi orang yang mengotorinya. Malam hari ini kita belajar apa saja yang mengotori dan bagaimana caranya membersihkan. Tentu saja nanti kita referensinya ya dari para ulama, bukan pikiran saya sendiri. Jadi kalau ada yang luar biasa dari ngaji ini terus teman-teman ngutip dipotong-potong, itu kadang-kadang rasanya saya kayak pinter banget. Wong aku cuma ngutip pikiran-pikiran para tokoh, para filosof, para ulama. Jadi saya hanya penyambungnya saja. Mereka-mereka, beliau-beliau itulah yang hebat. Nah, saya lanjutkan. Kalau di surat Al-Jumu'ah ayat 2 dijelaskan bahwa tazkiyatun nafs itu bagian dari misinya Rasulullah. Berarti kalau kita berupaya membersihkan jiwa, itu kita membantu suksesnya misinya Rasulullah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Yang dilakukan apa oleh para rasul ini? Oleh rasul ini yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya Allah, wa yuzakkihim dan membersihkan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan kitab suci dan hikmah. Nah, ini menarik yang diajarkan ternyata antara lain hikmah. Yang kalau dalam tradisi filsafat Islam kan hikmah itu ya nama lainnya wawasan-wawasan filosofis tentang hidup. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun mereka ini sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Baik. Ayatnya sudah ya, anggap saja ngajinya sudah. Sekarang kita belajarnya. Bismillah, kita mulai. Yuk kita lihat diri kita ini seperti apa, nanti bersih-bersihnya di bagian mana. Ini teori saya gabungkan antara Ibnu Miskaweh dan Imam Ghazali. Jadi ayo dilihat ya diri kita. Kita ini makhluk 3 dimensi. Diri kita ini ada jasad. Jasad itu yang fisik paling luar. Masuk ke dalam sedikit ada hayat. Hayat ini mungkin mentalnya, jasmani dan rohaninya. Istilah kita rohani. Dan ada lagi yang paling dalam namanya ruh. Nanti kalau di tasawuf, di dalam roh itu ada lagi yang paling rahasia namanya sir. Jadi kita ini ada 3 lapis. Jasad, hayat, roh. Jasad yang paling luar, yang bisa saya lihat hari ini itu jasad-jasadmu. Apa ya istilahnya biar enggak jasad?
Karena kesannya kok tidak enak kalau istilah jasad itu. Saya melihat banyak sekali jasad itu kan tidak enak. Jadi, yo jasmani lah, jasmani ya. Kalau saya melihat, pokoknya sosok di depan saya yang bisa dilihat itu jasad. Nanti masuk sisi mental kita itu khayat. Khayat ini saya ambil dari Imam Ghazali. Komponennya 3. Ada nafas, ada akal, ada qalb. Nah, di balik khayat ada ruh. Ini yang kalau dalam Al-Quran ada istilah wa nafakha fihi min ruhi. Identitas ilahiyah kita yang paling dalam itu ruh. Ruh itu cahaya, dia pasti baik. Cuma apakah cahaya ini menerangi hidup kita atau tidak, tergantung khayat. Apakah khayat kita jernih, bersih, atau kotor? Kalau khayat kita kotor, kalbu kita kotor, akal kita kotor, nafas kita tidak terkendali, ya cahaya dari ruh tadi tidak mewarnai hidup kita. Hidup kita gelap. Nah, jadi kunci, kemarin kalau belajar stoikisme kan kita diminta memperhatikan mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol ya dimensi paling dalam dan paling luar. Yang bisa kita kontrol yang tengah ini, yang khayat. Jasad itu kan kita sudah dapat paket yang seperti ini. Jadi kalian berkaca ya wis kaya ngono lah, kurang lebih dirimu itu kan paket jadi. Dan kamu ndak dosa kalau jelek, wong itu di luar kontrolmu. Iya, kalau istilahnya Imam Ghazali kan kholq itu ndak dosa, kalau khuluk itu dosa, pilihan. Tapi kalau kholq itu kita sudah dianugerahi seperti ini. Makanya kamu jangan minder. Kalau ada yang nyindir kamu atau melecehkanmu, kamu kok nggak cakep, ndak apa-apa, ndak dosa, ndak masalah. Jadi ndak perlu malu gara-gara itu. Wong yo cakep dan tidak cakep itu kan perspektif saja, tergantung standar. Jadi kamu ndak perlu galau kalau sekedar urusan kecantikan lahiriah. Beda dengan kecantikan batin. Kalau istilahnya Imam Ghazali yang khuluk ini. Kalau ini pilihan. Batin itu kamu bisa takwa, kamu bisa fujur. Fa'alamaha. Ya. Kamu bisa patuh, kamu bisa ingkar. Itu dimensi khayat kita. Nah, kalau ini kok kamu jelek, itu pilihanmu berarti. Kamu perlu malu, kamu perlu ndak enak hati kok saya milihnya jelek terus. Tapi kalau fisik, ndak, fisik itu paket jadi. Nah, yang paling dalam, yang cahaya ini yang paling positif. Semoga khayatnya orientasinya ke dalam. Orientasinya ke cahaya, tidak ke jasad. Nah, ini perlu diperhatikan lagi. Nafas, akal, qalb. Nafas itu kalau menurut Imam Ghazali dorongan-dorongan jiwa. Kadang kita pakai istilah hawa nafsu. Itu nafas. Ingin makan, ingin minum, ingin kawin. Ini dorongan-dorongan nafas. Dan manusiawi. Jadi setiap manusia punya ini yang waras ya, yang normal. Itu nafasnya hidup. Dia ingin macam-macam. Jadi kalian tidak usah galau, Pak, saya itu kok pingin ini, pingin itu. Saya merasa tidak mampu, tapi yo pingin kawin, pingin kaya, pingin ini, tidak apa-apa. Manusiawi. Hanya saja nanti kita diminta untuk bisa mengontrolnya, mengendalikannya. Akal juga begitu. Jadi kita itu punya daya berpikir dengan akal kita. Itu pun kita diminta menggunakannya setepat mungkin. Kolbu juga begitu, hati kita. Hati ini bahkan kata Imam Ghazali di ranah khayat itu rajanya. Jadi dalam diri kita itu penguasanya sebenarnya kolbu, hati. Hati inilah yang punya orientasi hidup. Orang baik atau orang jahat kuncinya di hatinya. Pikiran itu luar biasa, tapi akal itu
posisinya kata Imam Ghazali hanya panglima perangnya. Panglima perang itu ya dia luar biasa kalau untuk menaklukkan apa-apa, tapi dia tunduk di bawah kekuasaannya raja. Maka akal itu dalam diri orang jahat, yang hatinya orientasinya jahat, ya dia akan hadir membela kejahatan. Dalam diri orang baik, dia hadir membela kebaikan. Nah, akal itu iso diputer-puter kemana-mana dia bisa. Kalian kan sering salah tapi bisa cari alasan biar kelihatan benar. Nah, itu jagonya akal. Jadi sudah jelas-jelas kuliah datangnya telat. Itu kan alasanmu oke. Padahal kamu tahu sebenarnya saya tadi bangunnya kesiangan. Maksud aku alasan bangun kesiangan kan nanti dosennya mesti terus kamu alasan macam-macam wis. Pak kan ya di jalan itu banyak sekali halangan. Pak kan ya alasanmu bisa macam-macam. Kamu pacaran saja kan pakai alasan ta'aruf. Loh, itu kuasa akalmu luar biasa. Baik ya, jadi ada qalb, ada akal, ada nafas. Qalb inilah yang bisa memantulkan cahaya dari dalam. Cahaya ilahiyah tadi. Dia yang mewadahi. Kalau hati ini bersih, maka dia akan memantulkan cahaya. Akal akan diwarnai oleh cahaya itu dan hidup kita hidup yang bercahaya. Bercahaya dalam tanda petik ya, jangan dicari, jangan dibayangkan koyo senter terus kamu cahayanya ada, koyo film-film itu terus di belakangnya ada. Bukan itu. Jadi hidup yang berorientasi ilahiyah itu nama lainnya cahaya. Jadi rute yang benar memang ke arah cahaya itu. Nah, yang bisa menangkap cahaya ini hati. Sayangnya qalb ini bisa kotor oleh dosa, oleh maksiat, oleh hal duniawi dan lain sebagainya. Yang kekotoran ini akan tambah kotor ketika didukung oleh akal. Tambah kotor lagi ketika nafas tidak terkendali. Disitulah saatnya kita bersih-bersih. Jadi kemarin kita sudah latihan bersih-bersih akal. Malam hari ini ayo bersih-bersih qalb. Bersih-bersih hati. Ya di antara komponennya untuk bersih-bersih hati ya nafasnya kita bereskan dulu. Jadi malam hari ini temanya ada di situ. Mumpung mau puasa. Kalau di Jawa ada tradisi padusan. Padusan itu tradisi simbolik mandi sebelum Ramadan. Nah ini yang dibersihkan jasad. Tapi yo bisa masuk lebih dalam sebenarnya. Ya tidak hanya bersih-bersih jasad, tapi juga bersih-bersih hayat biar ruh dan cahayanya kelihatan. Baik. Nah itu tadi filsafatnya. Sekarang kita coba cek apa saja sih yang harus kita bersihkan. Jadi kalau dirinci dalam hidup ini ada 5 hal yang harus kita bersihkan. Yang pertama yang jasad tadi. Ya kalau fisik sih kita membersihkan jasad, anggota tubuh dari semua najis dan hadas. Jadi kalau ini teman-teman pasti sudah bisa lah, tidak perlu dijelaskan. Membersihkan najis teman-teman tahu dan bisa, hadas juga bisa. Kan sudah bisa mandi semua kan insya Allah. Wudu juga sudah bisa. Bersih-bersih najis juga bisa. Nah ini tidak perlu kita bikin tema ngaji untuk caranya mandi. Kalian sudah bisa lah.